Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lahan di kawasan Gelora 10 November Talang Ubi, Kabupaten Pati terbakar. Berawal dari saling ejek di sosial media, seorang perempuan di Palembang dikeroyok. Korupsi dana hibah rumah mantan Kepala Sekretariat Panwaslu Ogan Komering Ilir digeledah tim penyidik Kejaksaan Oki. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang perempuan di kota Palembang dikeroyok oleh sejumlah orang. Diduga pemicu pengeroyokan berawal dari keributan di media sosial. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian kepala. Rekaman video berdurasi 18 detik ini memperlihatkan Revina Dewi Saputri yang berusia 19 tahun diduga dikeroyok oleh sejumlah perempuan di Jalan Senopati, Bukit Kecil, Palembang pada Jumat malam kemarin. Pengeroyokan ini diduga dipicu adanya perdebatan di media sosial antara korban dan salah seorang pelaku. Dari sosial media, keduanya pun sepakat untuk bertemu. Namun korban mengatakan jika dalam pertemuan secara langsung ini, terduga pelaku mengajak sejumlah rekan-rekannya. Pengeroyokan pun tak terhindarkan. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan memar di bagian tubuh. Iya, awalnya di TikTok. Dia ada yang live, dia komen haters pakai akun fake, ngajak kawan-kawannya, tapi tidak pernah digubris. Terus bisa temuan tuh? Ketemuannya kemarin karena dia tuh beberapa kali ngajak ketemuan. Cuman ada yang kayak kau yang kesini, kan kau yang perlu sama aku. Terkait hal ini, korban ditemani orang tuanya melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polrestabes Palembang. Untuk melengkapi berkas penyidikan, korban selanjutnya melakukan visum dan kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dede Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang petani yang tewas pada Juni lalu di Kabupaten Empat Lawang digelar oleh tim Jatanras Polda Sumatera Selatan. Sebanyak 12 adegan diperagakan oleh pelaku. Diduga motif pembunuhan adalah salah paham. Wingky Hardi, terduga pelaku pembunuhan Juanda, seorang petani di Kabupaten Empat Lawang, memperagakan sejumlah adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukannya. Ada 12 adegan yang diperagakan oleh pelaku. Salah satu yang membuat korban tewas adalah ketika Juanda ditusuk 3 kali di bagian dada oleh pelaku. Polisi sengaja menggelar rekonstruksi ini di Mapolda Sumatera Selatan karena faktor keamanan serta mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Reka adegan ini dilakukan untuk melengkapi berkas sebelum perkara disidangkan. Kasus ini terjadi di bulan Juni 2024. Alhamdulillah sudah kita proses, pelaku juga sudah kita amankan. Untuk rekon sendiri ada 12 adegan. Jumlah adegan sekitar 12. Memang ada yang mematikan itu satu adegan itu dia melakukan penusukan 3 kali ke para korban arah dada. Kemudian di arah perut semua memang yang mematikan yang di arah dada yang mungkin arah jantung. Polisi mengungkap jika motif pembunuhan ini adalah salah paham, di mana pelaku Wingky menuduh Juanda telah mencuri senapan angin miliknya. Peristiwa pembunuhan ini pun sempat membuat heboh lantaran terjadi di sebuah warung bakso. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Muhammad Ardiansah, Putra melaporkan dari Palembang. Sementara Polres Ogan Komering Ulu Timur juga melakukan reka adegan terkait kasus pembunuhan petani yang dilakukan tetangganya sendiri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam rekonstruksi ini terungkap pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati yang selalu dimintai sejumlah uang. Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur menggelar reka ulang kasus pembunuhan Nurholik, petani asal Kelurahan Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pelaku adalah Beben Kusnadi yang tak lain adalah tetangga korban sendiri.
Sedikitnya ada 22 adegan yang diperankan oleh pelaku di halaman Polres Oku Timur. Terungkap, kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati tersangka yang tak terima sering dipalak oleh korban. Puncaknya terjadi saat tersangka dan korban bertemu di kebun sawit. Keduanya terlibat cekcok mulut. Tersangka pun lalu merebut parang yang berada di pinggang korban dan membacokkannya ke tubuh korban hingga tewas. Dalam rekonstruksi ini ada 22 adegan, sehingga di dalam adegan itu terungkap siapa, bagaimana, dengan cara apa, menggunakan alat apa pelaku membunuh korban. 30 Agustus lalu, warga desa Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur digemparkan dengan penemuan jasad Nurholik di sebuah kebun kelapa sawit dengan kondisi mengenaskan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Rumah mantan Kepala Sekretariat Panwaslu Ogan Komering Ilir, Tirta Arisandi, digeledah tim penyidik Kejaksaan Oki. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana hibah Panwaslu Oki tahun 2017-2018. Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Kepala Sekretariat Panwaslu Oki, Tirta Arisandi, di Jalan Pengadilan Tinggi Pulegadung, Palembang. Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi pengolahan dana hibah Panwaslu Oki tahun 2017 hingga 2018. Penggeledahan pun dilakukan di seluruh ruangan di bagian dalam rumah. Usai dilakukan penggeledahan selama 3 jam, penyidik menemukan sejumlah bukti dokumen yang berkaitan dengan dugaan perkara korupsi. Dokumen tersebut langsung disita untuk nantinya diperiksa dan dijadikan barang bukti. Melakukan penggeledahan terkait penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Panwaslu Kabupaten Oki tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 bertempat di rumah milik Tirta Arisandi Esos MSI, yaitu mantan Kepala Sekretariat Panwaslu Oki tahun 2017-2018, bahwa setelah melakukan penggeledahan lebih kurang 3 jam di lokasi tersebut, penyidik menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik Pitsus Kabupaten Kejaksaan Negeri Oki. Meski telah memeriksa sejumlah saksi, namun Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir belum menetapkan tersangka atas perkara ini. Sementara nilai kerugian negara masih menunggu perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.